Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Makanya seseorang itu man akhadahu bisakhawati nafsihi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan hati yang bersih, burika lahu fihi, maka dia akan diberikan keberkahan oleh Allah. Satu. Sekarang yang kedua. Wa man akhadahu bi israfi nafsin. Barang siapa yang mengambil harta itu bi israfi nafsin, dia dengan kebanggaan, dengan kemuliaan. Oh, kayu talun ya nampak. Kamu temui harta, mentemui jabatan, mentemui peng ya, Pak. Dengan bangga dia, Pak. Jadi bukan safiul qalbi tadi, Pak. Dengan bangga. Nyo menyohana peng hana hartanya hanya jude lo, ya, Pak. Nyo karena lebih lenyo alhamdulillah, Pak. Saya lebih banyak diberikan oleh Allah. Tapi apa sabda Rasulullah SAW? Lam yubarak lahu fihi. Dia tidak pernah diberikan keberkahan pada harta tersebut. Maka jipo yang nak terima oleh juga hati-hati yang, Pak. Safiul qalbi, Pak. Dengan safiul qalbi, maka insya Allah akan diberikan keberkahan. Berkah itu apa? Harta sedikit tapi cukup, yang berkah, Pak. Berkah waktu apa? Waktunya sedikit tapi manfaatnya banyak. Nyo kawate 20 pejum tapi tidak ada keberkahan. Tutah kalian, Pak. Gejakkan tu tang-tang hantai wate, Pak. Dapakat tajak pengajian, tajak masjid, oh malam tutah dah hantai wate, Pak. Sibuk sekali saya, Pak. Sibuk kalian. Wate sama lagi kau, boh nanti pu, Pak. Wate sama lagi kau. Maknanya apa? Keberkahan waktu tidak diberikan oleh Allah kepada dia. Wate sama 20 pejum. Ini orang seperti ini, kalau waktunya ditambah menjadi 30 jam, tetap seperti itu juga dia. Tetap lagi nyanci, karena kagak jauh penyakit oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa dunya akbaru hammihi." Barang siapa yang baru bangun tidur, yang bagi bedah ya. Wa dunya akbaru hammihi, lah mulai dunia saja ada fikir. Nyo pakai ba minta labarnya, labar minta bang, hendak fikir semayang ya, Pak. Nyo pakai bancara ronyo bermuteme pengle. Pakai bancara bojit atau mengegap. Kibancara bermenang tender, kibancara bermenang proyek, kibancara kedai berbagah-bagah dah buka, nya laulai dah fikirnya, Pak. Barang siapa yang ada itu, kata Rasulullah, dalam benak dia baru bangun tidur itu yang terpikir, maka akan diberikan 3 penyakit, kata Rasulullah SAW. Yang pertama alhamdulillah yang kati. Dia selalu gundah dalam hidupnya. Bang kebedah gundah, tutah ya, tutah. Gejak kerja tutah. Lang kedai pi tutah. Padahal peng kalau tapi mentang tinggal utang lo giba nyolong giba. Tipulan hanai bayu kena hanai bayu utang lam, tipulan bina lam tutah kan, Pak. Kenapa susah? Dalam kepala dia dunia saja, Pak. Dunia saja. Kemudian apa? Al-faqru. Faqru itu masih kurang. Harta kana tapi mentang kurang, gemiti along. Padahal kana harta ya, Pak. Jadi di mana ketenangan jiwa itu, di mana dia? Kan enggak ada, Pak. Laula mita. Kemudian al-amalu. Di kepala dia apa? Karena duit sudah banyak, di kepala dia terpikir untuk pedang proyek 2050 karena proyek ini. Di Kalimantan pegatnya, kalau dia pegatnya, Sulawesi pegatnya, di Acehnya pegatnya. Nya laula ya, Pak. Segolom tahun 2050 kan meninggal ya, Pak. Ka kemah ya, Pak. Segolom tahun 2050 ka kemah ya, Pak. Nya laula nanti progres 5 tahun ke depan begini ya, Pak. Hana ke progres dengan progres mati, hana ke progres. Nya menyo mati lempu progres lo, hana ke progres ya. Yang ke progres bu, nyo pergi bancara bermangaudip. Nyo untuk 5 tahun tu lempikenya, yang kepikir ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa kana kalladzi yaqulu wa la yashba. Ini sama seperti orang makan tapi enggak pernah kenyang-kenyang. Ya, Pak. Kamu demai banyak harta, hansep ji, Pak. Minta halau, kamu demai hansep ji. Orang makan tapi enggak pernah kenyang. Ya, artinya apa? Tidak ada berkah. Tapi ada orang makan sedikit tapi berkah, kenyang nih, Pak. Keberkahan. Kita kan sudah pernah cerita, muridnya Imam Asy-Syafi'i mendatangi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena gajinya sedikit, gaji wanu. Gaji murid Imam Syafi'i 5 dirham. Pada suatu hari muridnya mendatangi Imam Syafi'i dengan maksud ingin minta tambahan. Wahai Tuan Guru, gaji saya 5 dirham, hansib Tuan Guru. Maksudnya apa? Dia menangis di depan Imam Syafi'i supaya hansib, hanya cok tamah, ya Pak, cok tamah. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita.
Sebenarnya apa yang membuat kita nggak pernah cukup? Bahkan kurang sampai. Ya. Padahal gaji awal dunau. Nyo KIA lah tapi kurang cit. KIA lah tapi kurang cit, ya Mbak. Maka Imam Syafi'i memberikan solusi kepada pemuda ini. Wahai pemuda, gajimu berapa? 5 dirham. Nggak cukup kata muridnya. Sekarang begini, kembalikan 1 dirham kepada tuanmu. Kamu cocoknya gaji kamu 4 dirham. Pemuda ini merasa heran. Hansip 5 dirham, ya kurang 3 dirham. Wahai tuan guru, lebih tidak cukup ya tuan guru. Kamu dengar saya dulu. Sekarang ambil 1 dirham ini kasih kepada tuanmu. Katakan kepada tuanmu, saya tidak cocok gaji 5 dirham. Gaji saya cocoknya 4 dirham. Dengan terpaksa dia pergi ke pimpinannya. Ya, ini saya nggak cukup. Gaji saya sudah lebih gaji. Setelah sebulan selanjutnya, dia mendatangi lagi Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, 4 dirham gaji saya sekarang, sudah lebih tidak cukup lagi. Saya punya anak, punya istri dan lain sebagainya. Hansip dirham. Apa kata Imam Syafi'i? Ambil 1 dirham lagi kasih kepada tuanmu. Katakan kepada tuanmu, gaji saya cocoknya 3 dirham saja. Nggak cocok 4 dirham. Pemuda ini makin pusing saja dia. Maka Imam Syafi'i kala entah solusinya. Bukan ditambah tapi dikurangi duit saya. Akhirnya apa? Gaji dia sudah 3 dirham. Rupanya bulan selanjutnya nggak pernah mengeluh lagi dia. Setelah lama tidak ketemu dengan Imam Asy-Syafi'i, pemuda ini ketika ketemu dicium tangan Imam Syafi'i. Terima kasih tuan guru. Tapi ada yang membuat saya heran. Kenapa 5 dirham tidak cukup? Kenapa saya 3 dirham hidup dengan anak saya, hidup dengan istri saya, kok cukup 3 dirham ini? Imam Syafi'i mengatakan, makanya kamu tidak mendengar saya. Kamu tahu enggak? Kenapa 5 dirham kamu itu tidak cukup? Karena ada uang haram di situ, kata Imam Syafi'i. Kamu makan uang haram sebanyak apapun duitmu, menyo kamu silik peng haram, uang kamu tidak berkah semuanya. Jangankan 5 dirham, 100 dirham gajimu tidak akan cukup. Kenapa? 2 dirham yang haram itu adalah uang orang lain. Makanya saya menghilangkan yang haram ini supaya kamu tinggal yang halal 3 dirham. Dengan 3 dirham itu hidupmu berkah. Ya nembak, keberkahan hidup. Zaman waktu mentang honor, gaji 7.500, save gaji 7.500 gaji, save gaji mah. Nyo ka lewat ASN, ka lewat PPTK mah. Yang gaji ka lebih, gaji ka juta. Nah yang jadi pimpinan lo hebat lo, gaji sudah 20 juta. Tadi 1.500.000, sekarang sudah 20 juta, tapi tidak pernah cukup nih Pak. Hansip gaji 50 juta, tanya yang padum yang save. Lo 50 juta save. Yang tadi 50 juta apa? Tengok ijak lo. Hansip 50 juta, padum cin, dan tambah 5 juta tu. Pakan hansip, napeng harum di senan Pak. Napeng kok yang harum. Makanya untuk mensiasatinya, yang pertama lihat dulu, kalau yang haram jangan ambil punya orang lain. 1. Yang kedua, bersedekahlah Pak. Sedekah itu membersihkan harta kita nyo Pak. Yang kita nyo ragu-ragu. Sang menurut lo hana apa yang haram di sini, menurut dia nyo. Ya Pak. Maka bersedekahlah, berinfaklah Pak. Kalau bisa bayar zakatlah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Paling enggak menyona pempeng terkejut, kau haju langsung 2,5%. Baik preh kita ni Pak. Juci ditun kan hanjutnya. Boleh setahun tapi kan sudah duluan habis duit ni Pak. Duluan habis duit. Ada dalam aplikasi zakat. Jadi di komputer itu ada aplikasi zakat namanya. Ketika ditanya, apakah saya wajib zakat? UEC lah Pak. Berapa gaji saudara? Tabuh dia nan gaji lon 30 juta dah boleh nama. Sudah atau 20 juta. Berapa pengeluaran saudara? Untuk rumah berapa? Oh, rumah kredit. Badum sekian-sekian. Untuk anak sekian, untuk mobil sekian. Ayo 20 juta kamin minus Pak. Anda tidak wajib zakat ni Pak. Menyo sampai-sampai binan hantar dapat duit peng dia Pak. Maka sebelum kita potong ke yang lain, potong saja kita koh ju ke doa Pak. 20 juta tak koh laju. Cuma 200 ribu pedum 20 juta 2,5%. 1 juta cuma 5.000 rupiah. 1 juta 25.000 rupiah. Ya. 1 juta 25.000 rupiah. 10 juta 250.000. 250.000 kita ambil kasih untuk orang lain. Untuk membersihkan harta kita. Yang menyoda pakai ke pulsa dono, ke nyo dono, kabeh Pak. Akhirnya apa tidak sempat kita berikan ini Pak. Ya. Jadi koh laju hana tete. Nah 1 juta koh laju 1 juta 25.000 koh. 200 koh 5.000 rupiah. Ya nembak. Atau pasolan celeng Pak 5.000. Ronyo tak kerja mendeme 200 5.000 pasal. Tengok tak kerja 5.000 tak pasal.
Untuk sepuluh nak kerja 5,000 dapat tu. Jika lewat itu lebih dari gaji kita nyawa yang baik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, nampak. Artinya apa? Meminta-minta itu suatu perbuatan tercela. Tapi ada yang dibolehkan nanti oleh Rasulullah. Ada dibolehkan, Pak. Ada tiga orang yang dibolehkan untuk minta-minta. Atau langsung kita masuk ke situ yang tiga orang tadi. Yang 3 orang tadi, hadis ini dari Abi Bishrin Qabisah. Abi Bishrin Qabisah. Dan Rasulullah langsung berdialog dengan Qabisah ini. Apa kata Qabisah? Ya Rasul, tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Saya mendamaikan 2 orang yang sedang ribut, pemberi utang dan orang yang berhutang. Karu 2 Pak. Pakai bang karu. Orang yang memberikan hutang kamu nunggih, kamu bayar hutang. Pakai hanapeng, bayar hutang, kai mele 2 Pak. Kemudian kata Abi Qabisah, saya datang, saya melerai. Saya tanya berapa hutangnya? Sekian. Hana berpuluh bayar. Asal ada ben mele Pak. Lom bayar hutang. Asal ben mele. Ke bayar tu hutang kah naik melihali Pak. Ya nampak. Akhirnya Qabisah kan perlu duit juga. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kabeh peng lu ya Rasulullah. Lu pedamai di bulan. Mungkin sengaja ai melihali ke lu ni ya Allah. Sengaja ai melihali ke lu supaya saya selesaikan ya Pak. Yang 3 tu pu parang dia juga mutak ayu Pak. Artinya apa? Qabisah ini sudah sering orang berkelahi di depan dia. Supaya apa? Diselesaikan. Akhirnya apa? Diselesaikan hutangnya. Mengejak dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya meminta kepada engkau ya, penglong ke abih ya Rasulullah. Kita banjara ya Rasulullah. Abih belum pedamai kau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala aqim. Kamu berdiri dulu di sini. Tunggu dulu kata Rasulullah. Hatta ta'tina sadaqah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Nanti mungkin ada zakat ya Mbak. Nanti lunjuk. Nepre mentang ile. Hati-hati. Fana murah lakabiha. Nanti kami akan mengeluarkan sebagian zakat itu untuk kamu. Inilah yang namanya senif di dalam puasa Ramadan, orang yang berhutang. Ya, jadi kan berhutang Mbak kedai kopi kan ya Mbak. Nyo sayang urung apa namanya? Urung abe mutang rukok, mutang nyo aji pergi catai hutang. Geja ada bapak kecil. Pak kecil, lun termasuk seni urung berhutang. Nak selesaikan hutang lu Pak kecil. Nya punya lagi nak sote urung juga kecil Pak. Tip-tip 20 Ramadan karena urung mebon Pak. Pak kecil selesaikan hutang lu. Atau geja Pak BKM nyo hutang lu. Yang dalam senif wal gharimina 'alaiha. Orang yang berhutang ya Pak. Nyo hutang lu nyo. Ya. Di dalam fikih yang dimaksud wal gharimin, orang yang menyelesaikan utang orang lain, dikhawatirkan orang lain itu bertengkar dengan orang lain. Ya nembak. Wal gharimin. Sehingga apa? Dia berhutang. Nya kamu melihat fi ai melihat nganti be mak. Oma ki banjara tanya puhai. Imu utang naik bayu-bayu. Boleh bersiat. Dia dah jawab kedai. Ai pinjam peng dia. Kepui lah pergilah awak je. Nya. Kita ambil duit 1 juta, kita selesaikan masalah mereka. Ketika itu boleh kita datang ke nyam. Ai Tengku Imam, lu kalau mau hutang untuk selesai masalah kau, pada hutang 3 juta, kita banjara le. Hana pun tu baitul mal tanggung. Hana pun tu zakat peng zakat dijuk ke dron senif wal gharimina 'alaiha. Jadi bukan orang hutang, macam mana tahu orang hutang apa? Kerja kena lu hutang, sampai hutang lu mau hutang ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasah." Meminta-minta itu haram kata Rasulullah kecuali 3 orang. 3 orang ini boleh minta. Selain 3 orang haram minta, makanannya juga haram. Bayangkan saja kita sudah dapat minta-minta di rumah kita karena buah-buahan tak belau Pak. Tajuk kana haram ya Pak. Dapat jauh kedua haram ya Pak. Kecuali 3 orang. Yang pertama rajulun tahammala hamalah. Seorang yang meminta-minta yang dibolehkan, orang yang menyelesaikan utang orang lain. Ya, nembak. Yang lagi bunuh, itu boleh minta-minta. Dia boleh datang ke masjid, boleh datang ke Baitul Mal.
Pakan belum selesai hutang gop ni kakaru awang gara-garanya. Ya nampak. Dan masjid boleh juga memanggil orang tadi, Pak. Nyo hutang dron kai selesai lisi bulan, bukan berarti hutang dron aman kan ya, Pak. Ya. Nyo lon kalau selesai hutangnya, berarti dron tu bayar ke kamu bacu-bacu. Ya. Model seperti itu boleh juga. Atau masjid alah kakelah tak apa je heju. Tipulan panen napeng ni. Tapi kalau sudah dalam jumlah yang banyak, nya harus tahu leh. Tak pakai hitam di atas putih. Kamu sudah berhutang dengan ini. Jino dengan masjid kamu mengutang ini. Kenapa? Karena masjid sudah memberikan duit kepada orang yang meminjam duit untuk hutang kamu. Ya, ini yang dibolehkan yang pertama. Kemudian apa kata Rasulullah? Fahalal lahu mas'alah hatta yusibuha thumma yumsik. Boleh dia meminta-minta. Ijak kena Pak kecil nak tolong pun nak peng-peng dia Pak kecil peng lebih pakan lon kai lon hutang mak gop untuk selesai hutang gop padum 3 juta yang na 500 ribu jut kakilah jut hana apa gejala mak masjid nyo Pak kecil kalau bayar 500 ribu pernah mak masjid becut oh na 100 ribu jut cok laju jalo mak urun lain maka Rasulullah mengatakan ketika hutang itu sudah terselesaikan summa yumsik jangan minta-minta lagi. Kapah 1 juta, Mbak. Oh, kapah 1 juta. Nyampe laki-laki, Mbak. Laki-laki. Ya, sudah, ini yang pertama. Yang kedua, warajulun asabathu haijatun jaihatun. Seorang yang ditimpa musibah, rumah terbakar. Atau ada yang dicuri dari rumahnya, atau terjadi bencana. Ya, nampak terjadi bencana. Atau rumahnya hancur gara-gara tsunami, Pak. Gempa tsunami hancur rumah. Itu boleh minta-minta. Nyan ba pada lake hai nak tolong makanan bacut kana lon hanai pajuh tepu lah. Hai nak tolong pun nak kaya-kaya bacut untuk apa untuk pegang rumah. Hai nak bacut peng untuk apa ya blow semen nampak itu dibolehkan kata Rasulullah. Ijtihad malu hartanya sudah habis gara-gara gempa, gara-gara tsunami, gara-gara longsor atau dicuri oleh orang lain. Fahallat lahu masalah. Halal dia memakan itu, halal. Gemelakai hanya jauh beruh bacut. Halal jauh beruhnya. Kenapa? Dia dalam bencana. Hatta yusiba kawaman min aishin. Tak boleh minta lagi ketika rumahnya sudah berdiri. Dia sudah sudah bisa hidup lagi seperti semula. Jangan minta-minta lagi. Nyampe laki. Ini yang kedua. Yang ketiga, au qala sadadun min aishin. Dia mengatakan apa? Hai lo urung gasin, dijabak dan nyabak lo urung gasin, tapi ada syaratnya kata Rasulullah. Ada orang mengatakan min sadad lo urung fakir, ada syaratnya. Apa syaratnya? Atau gini ya, sidadun min aishin, orang susah dalam hidupnya. Contoh apa? Warajulun asabathu faqatun, seorang yang ditimpa kefakiran. Boleh kata Rasulullah dengan syarat ada 3 saksi. Hatta yaqula salasatun min zawil jihad, sehingga datang 3 orang ini apa? Orang berakal, orang na ilme. Dia datang menjumpai orang memberikan zakat jid nejuk lejunya urung gasinnya nya urung fakir, tapi 3 orang kata Rasulullah. Tidak cukup orang itu saja yang datang dengan sendiri lung gasin tak ibang gasin motor naik rumah lun urung gasin lun lemo cukup je lemo kanyan ya. Waktu yang pakai minta-minta, lon kan pegawai negeri lon. Hai lemo, hai bedalah lemo dengan pegawai negeri. Nyan ba. Hai lampu je, hanya lampu hai ba, lampu. Nyolon penghasilan ura-ura hana. Nya 3.50 juta pula lemo ba. Getanya melemo tan ni ba. Lampu tan lemo tan ni ba. Nya ke pegawai dua fakir. Makanya harus ada saksi 3 orang kata Rasulullah yang mengatakan bahwa rajulun sidat. Ini orang sangat butuh. Maka halal makanan itu untuk dia. Tetapi kebalikannya kata Rasulullah, laqad asabat fulanan faqah. Ini saksi tadi mengatakan benar si fulan sudah fakir. Ya apa? Apa maksud fakir? Fakir beda dengan miskin, Mas. Fakir itu dia butuh 10. Tetapi yang dia dapat apa? Dia dapat 5 atau 4. Bahkan kurang lagi 3, Pak. Itu fakir. Dia butuh 100.000 tapi yang ada sama dia 30.000 atau 40.000 hansip. Tapi kalau miskin dia butuh 10 tapi yang cuma dia dapat 7 atau 6 mentemai 7 atau 6 itu miskin ya. Dia butuh 100.000 tapi yang dia dapat 60.000 itu miskin. Tapi fakir di bawah itu lagi, tapi harus ada saksi, harus ada saksi. Maka Rasulullah mengatakan fahallat lahu masalah,
halal dia meminta-minta, halal Pak, dan makannya juga halal. Hatta yusiba qiyaman min aisyid. Kapan dia berhenti minta-minta? Ketika yang dia minta-minta tadi sudah mencukupi. Nyambe laki-laki lun hanalun pajuhubunyo hanalanyo kajutnyo kabere bela laki-laki Pak. Maka Rasulullah mengatakan, fama siwahunna, selain yang ketiga hal tadi, yang ketiga hal tadi Pak, mendamaikan orang lain, kemudian yang kedua musibah, bencana, yang ketiga dia fakir dengan syarat 3 orang saksi, selain daripada 3 itu, minal masalah ya kabisah suhtun, haram, meminta haram, memakan makanan itu juga haram. Suhtun yakuluhu sahibuhu suhtan, bahkan dia memakan hasil minta-mintanya haram, kata Rasulullah SAW. Haram. Jadi makanya kalau tidak ada 3 hal beda laki-laki bagong. Tapi kalau ada 3 hal ini dibolehkan oleh Rasulullah dan dihalalkan. Sampai ketiga hal ini tidak ada lagi Pak. Ya, sampai uang dia sudah habis, sudah cukup, mencukupi Pak. Hutang yang dia pinjam pada orang lain untuk diberikan kepada orang lain yang berhutang juga. Pernah kerjakan turunnya Pak. Hana. Atau kita cukupkan saja. Tunggu saya lihat, ini mungkin ada hadis Oh ya, satu hadis lagi, ini pendek hadisnya Pak. Apa sabda Rasulullah SAW? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini penutupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nas, barang siapa meminta-minta, takasuran, untuk memperkaya diri, yang laki-laki untuk perkaya diri, yang kempoi yupeng, nyo golon sip untuk bro kendaraan roda 2 laki-laki, hansip untuk blonya, untuk blo villa ataupun laki-laki, yan. Man sa'ala annas takasuran fa innama yas'ala jamran, sama dia seperti meminta-minta bara api neraka Mbak. Nyan bara api Mbak. Gemelake pedang rumah nyan bara api rumahnya Mbak. Nyana bara api neraka. Wal yadul ulya hiya munfiqah. Orang yang memberikan nafkah itu, memberikan infak itu adalah tangan yang di atas. Wasuflah hiyalah disailah. Yang paling rendah itu adalah peminta-minta. Maka minta-mintalah sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kebutuhan itu yang 3 tadi Pak? Selain dari 3 tadi, maka haram minta-minta dan haram memakan hasil daripada meminta-minta itu. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.